Karena apapun keadaannya yang sebutnya sebenarnya yang disebut negara itu adalah satu, itulah bumi. Lainnya adalah pemerintahan sebenarnya. Oh, berarti bumi ini satu negara. Satu negara. Sekarang dikenalkan ada 5 orang yang berpengaruh di dunia sekarang. Jadi nomor 1 siapa? Lord Rangga. Nomor 1 Lord Rangga. Iya. Nomor 2 ada Bill Gates, ya kan? Ada Jack Ma. Silahkan Presiden Amerika suruh ke sini. Suruh kesini. Yang namanya Joe Biden itu. Ya, Joe Biden suruh sini, ayo buka-bukaan. Ngomong sama sampean. Iyalah. Selamat pagi. Pagi. Iya pagi. Selamat pagi. Gak, ini guys, aku akhirnya punya bintang tamu yang sebenarnya sangat lama aku kepingin mengundang beliaunya ini karena beliaunya sibuk, akunya juga kemarin rada lumayan sibuk. Akhirnya baru ketemu sekarang. Iya, dan ada PPKM. Ada. Ini manggilnya berarti saya apa ini? Tetap Lord Rangga. Lord Rangga. Lord Rangga. Yes. Mas Lord ya? Iya Mas, Lord boleh atau Lord aja juga boleh. Kamu jangan ketawa pagi-pagi udah ketawa ini, gak boleh nih, gak tertib ini pagi-pagi ketawa. Mas Lord, oke. Bagaimana kabarnya Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat selalu karena tetap menjaga dengan kondisi sehat ya, itu utama. Iya benar. Dan Lord punya rumus 3 untuk menjaga sehat tadi. Wah ini boleh nih. Termasuk mencegah COVID tadi. Apa ini? 1 jaga iman. Jaga iman. 2 jaga imun. Jaga imun. Yang 3 jaga imin. Jaga imin ini yang mana? Itu yang barang kita. Jadi yang terpenting adalah jaga imin ya. Jaga imin. Dan tertawa tadi, senyum pagi, senyum itu adalah juga energi. Jaga imun. Itu juga itu adalah bagian jaga imun. Sehingga sebenarnya bisa mencegah COVID dari sekarang. Gak usah nunggu pengumuman negara atau pengumuman gitu. Dunia. Lu Mas Lodi apakah sebagai, ini aku kembali ke cerita sebentar dikit yang lama ya. Sebagai seorang yang sangat berpengaruh karena Sunda Empire tersebut. COVID ini bener gak sih? Iya, COVID ada. Oh ada? Ada. COVID ada dan tiada. Tiada tapi ada. Oh ada dan tiada? Iya, karena sesuatu yang halus ya. Gak kelihatan juga. Dan ada dalam sebuah sistem yang mengatur. Sehingga itu ada. Dan memang penyelesaiannya juga harus ada. Harus ada. Ya, dengan kondisi tadi yang disebut vaksin yang harus ke Bandung dulu. Vaksin harus ke Bandung dulu? Ke Bandung dulu. Disahkan di Bandung dulu. Sebelum dipakai seluruh dunia. Sebelum dipakai seluruh dunia harus dibawa ke Sunda. Ke Bandung. Bukan dibawa ke Sunda Empire. Tetapi dibawa kepada WHO yang bertempat ada pada posisi Bandung. Bukan di Bio Farmanya. Tempatnya di Bio Farma. Tapi di dalamnya adalah WHO. Oh, tempatnya harus di Bandung disahkannya. Harus di situ. Iya, karena Bandung tanah Atlantik. Jadi seluruh dunia. Yes. Kalau mau selamat. Ya, karena itu vaksinnya sebelum dipakai harus bawa ke Bandung aja. Masalahnya adalah Bandung adalah tanah Atlantik. Jadi semua dilantik disahkan. Iya, berarti kan kalau tidak disahkan tidak selamat ini. Iyalah. Makanya sesuatu Bandung penting menjadi satu peringatan ya setelah 75 tahun. Setelah 75 tahun bahwa Bandung itu memegang kunci penting di dalam penyelesaian ke dunia 3 besok. Sekarang dan ke depan. Oh, oke. Iya, jadi terlepas pada posisi soal Sunda Empire karena Sunda Empire sudah diserahkan kepada internasional, tidak ada cerita nama Sunda Empire lagi. Yang ada adalah Son of Empire ada. Son of, anaknya Empire gitu artinya? Enggak, memang nama sesungguhnya adalah Son of Empire. Sun itu Sun matahari? Yes. Oh. Kekaisaran matahari. Cuman dulu kan dengan bahasa sana adalah Sun. Iya. Bahasa sini Sunda kan gitu. Oh, karena di sana Sun, iya. Di sini jadi Sunda. Sunda itu ucapan di sini. Ucapan di sini. Iya. Meskipun maknanya itu berbeda ya. Sunda sama Sun. Sun, iya. Sama kan dibacanya Sun. Kalau bahasa Inggrisnya, itu tulisannya Sunda. Oh, berarti namanya seperti hari Minggu. Iya. Sunday. Sunday. Itu hari Minggu tuh. Hari Sunda itu. Sunda itu. Iya, matahari. Hari matahari. Kalau Starday, hari bintang.
Mandai itu hari bulan, iya. Minggu itu hari agung, makanya disebutnya Minggu dari Agung di kitab-kitab ya. Iya. Jadi terus keberadaan Sunda Empire terus kemana hari ini? Ya sudah diserahkan kepada internasional. Internasional. Artinya kita sudah lagi tidak boleh membawa nama itu untuk ya, di Indonesia. Dibahas di Indonesia dan sebagainya. Untuk dimanapun. Sunda Empire dengan Indonesia dengan Nusantara ini sama satu. Oh, satu. Itu hanya sebuah sistem aja. Bahwa artian sistem kenegaraan itu kan diatur dari zaman ke zaman ya. Dari zaman ke zaman. Lah, berakhir pada proses Perang Dunia Kedua telah menetapkan bahwa zaman negara-negara pemerintahan dipercayakan kepada UN. Ya. UN itu yang telah dan itu adalah dibangun statusnya setara atau menyebutnya adalah kingdom. Makanya UN ini mengatur negara-negara lain atau pemerintahan lah. Perang Dunia Kedua berakhir di Pulau Jawa dalam artian di Laut Jawa itu adalah perintah Bandung. Makanya dari Bandung. Makanya Perang Dunia Kedua diselesaikan setelah 1945. Semuanya dimulai dari Bandung. Ingat bahwa Konferensi Asia Afrika pun itu membentuk atas pemerintahan republik-republik oleh Bung Karno dulu juga di Bandung. Kalau bentuknya di negara lain nggak sah. Itu dulu pembentukan republik. Ada 56 republik ya yang dibangun Bung Karno. Berarti sekarang Sunda Empire itu sudah milik dunia. Dan itu adalah kita tidak perlu risau lagi, tidak perlu urus-urus lagi lah bahasanya. Berarti kalau nggak usah berebut lagi lah dengan nama Sunda atau apa kan. Artinya gitu. Sunda Empire sudah di sana, udah milik dunia. Kan kepemimpinannya Mas. Iya, kepemimpinan Sunda Empire sebenarnya bukan saya dulu. Dulu saya hanya orang kecil di situ. Sesungguhnya dulu saya orang kecil karena saya masuk di tahun 2019. Tapi Sunda Empire itu menjadi bahasan dunia. Itu kan gara-gara seorang Mas Lord Langga ini. Ya, itu saya dulu adalah menduduki sebagai Sekretaris Jenderal Panitia. Oh, Sekjen. Sekretaris Jenderal bukan di Sunda Empire. Itu adalah dulu media banyak. Karena saya korban media juga salah satunya. Karena disebutkan Sekjen. Berarti kayak ini Sunda Empire. Ini media nih satu. Iya. Iya. Makanya hati-hati media juga bisa menggoreng atau besar sendiri meteni. Besar sendiri meteni. Karena saya bukan Sekretaris Jenderal Sunda Empire. Saya Sekretaris Panitia yang pada saat itu mau bekerja. Panitia The Harry Seventeen. Ada 17 panitia penataan, penataan kembali pada tatanan dunia baru. Iya. Jadi panitia doang. Panitia jadi 17. Bukan bagian dari Sunda Empire. Bagian itu perintah, kepanjangan tangan. Terus yang di atas berarti siapa yang pegang Sunda Empire tersebut? Saat ini yang merintahkan waktu itu sampai Mas Rangga. Mas Lord Langga, saya namakan Mas Lord Langga. Begini ya tugasnya. Iya, dulu adalah kepemimpinan di atasnya. Dalam artian pada saat itu sebagai Ratu Agung ya. Ratu Agung itu siapa Mas? Itu dulu adalah ada saudara saya itu. Soalnya ini kemarin debat Mas saya nih satu. Ini media nih Mas ya. Ini media nih. Media nih 1, 2, 3, 4. Nih perempuan satu nutupin badannya itu 5 ya. Ini debat sama kita Mas saya kemarin. Iya. Makanya saya mau tanya. Ratu Agungnya dulu adalah saudara saya itu Ibu Ratu Ratna Ratna Al-Misri Siliwangi. Betul. Dan itu adalah istri daripada Grand Prime Minister pada saat itu Nasri Bank. Itulah yang memulai untuk meneruskan pada proses perjalanannya Son of Empire tadi. Cuman persoalannya adalah ada satu kesalahan pada posisi, yaitu menamakan dengan kondisi Sunda Empire itu. Sehingga ada kesalahpahaman dari kelompok Sunda menyebutkan pada proses hal itu, tadi rebutan jadi Sunda. Jadi aslinya Son of Empire atau di sini dipelesetkan. Jadi di negara lain selain Indonesia juga bisa dipelesetkan juga ya? Iya bisa, karena nama tadi berkaitan bahasa Sunda jadi bahasa San kok. Iya benar. Iya kan? Ya misalkan tadi nama Sunda dikasih Y, itu kan nama hari Minggu. Sunday. Nama hari Sandai bacanya. Oh, iya. Kalau bahasa orang sini ya Sundai, ya kan? Sunda dikasih Y hari Sunda. Jelas kan? Dan itu ada lahir dari zaman Masehi kan. Artinya sebelum itu sudah ada di zaman di sana, ke atasnya sebelumnya. Betul.
Berarti itu sebuah cerita tersendiri. Perjalanan panjang. Perjalanan panjang dari cerita tersendiri yang sudah ada di mereka ini kemarin banyak, Mas, saya sudah baca Wikipedia, saya sudah baca buku perjalanan ke pemerintahan dunia. Itu kan enggak ada itu cerita ini. Dari tahun 8000 sebelum Masehi itu enggak ada cerita ini. Karena rumusnya tadi. Saya bilang ini cerita baru. Dia nggak percaya. Cerita baru diceritakan tapi adalah cerita lama, histori lama. Persoalan sekarang adalah tidak lagi lah kita membahas tentang Sunda Empire. Nggak usah. Tapi kalau kita mau membuka rumus pada proses Son of Empire atau Son of the Empire, ada itu. Ada itu. Dan persoalan sekarang adalah saya juga tidak lagi di Sekjen Daerah Sebentin lagi, ya. Saya sudah tidak lagi menjabat di situ. Loh kenapa? Ya. Kan sampean yang membuat the famous of Sunda Empire ini. Tapi tetap bahwa kejuangan dalam artian saya sekarang di sistem tatanan dunia baru tetap memegang. Ya, terutama berkaitan dengan sistem tatanan dunia 3 sekarang. Jadi tatanan dunia baru gara-gara Sunda Empire kemarin kan banyak kejadian luar biasa tuh sampai Afghanistan macam-macam ya kan? Apakah juga sudah Mas tahu masalah ini? Sudah, sebelumnya sudah. Sudah ngerti bahwa akan seperti ini. Udah pernah saya bahas. Afghanistan dan begitupun Afghanistan, begitupun ada Palestina dan sebagainya ya. Mas sudah tahu duluan itu ya? Dulu. Ya, semuanya adalah satu rancangan kok. Sebuah sistem pasti sudah ada rancangan. Sistem ketiga ini apa dan sebagainya tahu. Sudah tahu juga. Lu Mas sudah tahu kenapa keluar dari Sunda Empire tersebut? Bukan keluar, memang sudah out of to date. Iya, jadi berakhir ceritanya ke situ. Jadi jadi berakhir begitu saja ya? Iya, berakhir, tetapi dalam proses tatanan bumi ini kan harus ditata tetap. Oke. Lah kemudian Lord membangun dalam dekade sekarang setelah saya di luar dari itu adalah membangun sesuatu yang baru. Prince Rangga Foundation. Itu untuk mengatur kejuangan dalam artian apa yang pernah diperjuangkan di sana. Prince Rangga Foundation. Prince Rangga Foundation. Yayasan Pangeran Rangga ini. Pangeran Rangga. Nah, ini dalam dekade ini menyiapkan dan telah memperjuangkan tetap apa yang menjadi tugas utama, yaitu membangun atas kemanusiaan, mewujudkan tatanan baru dunia 3 ini. Kemudian yang kedua adalah ikut bela bangsa, bela negara, dan bela bumi. Nah, bela bangsa, bela negara, dan bela bumi. Bela bumi. Bela agama enggak? Ya, agama di dalamnya lah. Oh, agama di dalamnya. Agama kan udah masing-masing juga membela udah. Oh, oke. Jadi nggak perlu dibela. Yang bela diri agamanya pasti udah pasti bela sendiri-sendiri. Jadi cuman negara, bela bangsa, bela bumi. Bela bumi. Itu otomatis bela agama masing-masing. Udah otomatis. Kemudian ini maksudnya? Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan perdamaian dunia. Ikut serta kita. Oh, ikut serta. Dan 3 bulan yang lalu Lord Rangga telah ditetapkan oleh beberapa negara dan hari ini ditetapkan sebagai Bapak Perdamaian Dunia. Jadi Mas Lord Rangga ini ditetapkan oleh negara-negara, oleh dunia saat ini ya. Ya, oke. Negara di dunia. Ya. Kan jumlahnya hampir 200. Ya, hampir 200. 190 sekian ya, lah 96. Ya, 196. Ya. Itu udah korum. Jadi lebih dari separuh. Iya, melebihi dari separuh, memberikan atas dukungan terhadap baik moral maupun dukungan secara spiritual maupun juga dukungan secara real. Ya. Material kepada dunia bahwa perlunya ada Bapak Perdamaian Dunia, itulah Lord Rangga. Oke. Jadi Lord Rangga makanya sekarang ikut campur, masuk ke semua lini. Bagaimana kemarin misalkan adanya perang ini, perang itu, ya ikut campur mau tidak mau. Pasti ikut. Dan berangkat. Kalau ya pasti berangkat atau dalam posisi memberikan peringatan juga para seluruh pemimpin negara-negara. Memberikan pikiran, tulisan, pikiran maupun juga langsung juga telepon bisa ini apa dan semuanya. Jadi memberikan atau istilahnya teguran, memberikan satu arahan. Ini tempatnya sampean di mana sekarang? Sekarang ada pada posisi di Cilandak, tepatnya ada di Lebak Bulus 3 Lebak Bulus 3. Berarti itu tempat
bekerja. Foundation Prince of Rangga tadi. Di sana ada saya punya tinggal, sekaligus di sana ada studio, ada kantor. Ada kantor. Ya, Itu yang kantornya isinya yang ngurus yang kalau foundation itu sendiri saya Foundation. tempatkan pada posisi di daerah. Oh di daerah, Di bukan daerah. di Jakarta ya. Didirikan di daerah. Di daerah. Daerah. Itu udah berapa perwakilan se-Indonesia? Ya saat ini pada posisi ini tahun ini bisa diselesaikan insya Allah. Dekade waktu tahun ini seluruh kota dan kabupaten sudah. Jadi sekitar 517. 17 ya. Harus ada dan itu harus ada dan Itu kan mahal. dan permintaan daripada ya mahal memang. Pembiayaannya terus tekondi. Perjuangan ya dari Allah aja lah. Kalau cerita duit mah. Iya, jadi kalau berjuang jangan bicara duit dulu ya. Dan untuk perwakilan luar negeri pun ada, Mas. Banyak. Karena ini ya, foundation nanti dibangun dalam proses setingkat internasional punya lah. Oke. Kira-kira seperti yayasannya John F. Kennedy, yayasannya dengan John F. Kennedy, Bill Roosevelt, Gates, Bill Gates dan sebagainya. iya kan? Ya. Semuanya. Jadi itu setara ya. Setara. Prince Rangga Rangga Foundation dengan mereka setara. Setara. Ya, artinya ini untuk Membangun perdamaian dunia. mendamaikan dunia. Membantu seluruh dunia. Untuk silaturahim juga untuk seluruh. Karena apapun keadaannya yang sebenarnya yang disebut negara itu adalah satu, itulah bumi. Lainnya adalah pemerintahan sebenarnya. Oh, berarti bumi ini satu negara. Satu negara. Ya, makanya disebutnya bukan negara. Kalau ucapan sekarang orang sini namanya negara. Kalau dulu adalah nagara. Nagara. Jadi kalau negara itu satu bumi, makanya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga oleh kita. Di sana setiap kata bahasa negara tidak sebutkan belakangnya apa. Iya kan? Di pembukaannya. Bisa, ya sebutnya di sana. Jadi tetap adalah negara itu banyak. Negara satu, cuman pemerintahnya banyak seluruh dunia. Oh, makanya kita harus sinergi Indonesia juga. Ini pemerintahan. Mereka pemerintahan. Iya. Pemerintahan semuanya. Semua pemerintahan. Pemerintahan. Makanya menduduki proses peradaan adanya kedaulatan tanahnya. Iya, terus Ada posisi nomor C, persil C. apalagi nih? Iya, tanah yang diduduki oleh kita. Ya, okay. Itu pasti dasarnya adalah persil C. Oke. Berarti ada persil A dan B. Oke, yang apa itu? Iya. Alen itu seluruh bumi, itu yang dipegang oleh negara itu. Seluruh bumi. Lah terus presiden, kalau negara ada presidennya. Negara tidak pakai presiden. Loh, terus pakai apa? Ya itu tadi yang disebut Son of Empire tadi. Di sana Dimiliki di Son sana. of Empire lagi sapa? Ada, dari dulu ada dan sekarang ada pewarisnya. Oh, okay. Ya salah satunya Lord Rangga itu pewarisnya. Oh, jadi bukan panitia ini? Bukan panitia itu. Jadi ada pada proses ini keberadaannya, kemudian disusul oleh dengan persil B. Disebutnya Bilen. Oke. Ya. Dah baru negara pemerintahan seluruh dunia memegang atas persil C. Oke. Dan oleh Pak Harto di zamannya dan sampai hari ini ada nomor di kade tanah itu. Kenapa Pak Harto? Enggak, karena persartupikatan kebanyakan dibuat lagi oleh Pak Harto dengan persil D. Oke. Maka ada nomornya semuanya tanah-tanah itu. HGB. Kalau HGB adalah kelas itu subsistem lagi di dalam sebut. Waduh, lain lagi. Lagi. Jadi ini adalah sisi hukum tanah, tapi semuanya adalah diatur dalam hukum internasional. Juga Semuanya. hukum kita. Jadi karena bicara tentang kedaulatan. Waktu peristiwanya Sentul sama Rocky Gerung terus gimana ya? Oh iya, sebenarnya bisa diatasi. Simpel itu ya. Datang ke Luhur Tenggara. Gitu ya? Bisa diatasi. Ya, Mas Rocky Gerung harusnya datang ke Luhur Tenggara. Coba diundang ke rumahnya Mas supaya ada solusi. Solusi ada, kenapa tidak? Kok Kenapa ada nggak ribut? panggil? Kenapa konflik tanah, konflik ini? Iya. Pokoknya di dunia tiga ini tidak boleh ada konflik apapun, sekecil pun. Dunia tiga ini. Kita menginginkan bahwa negeri ini atau dunia adalah aman, damai. Jadi kalau ada konflik-konflik itu, terus sebaiknya cobalah bersinergi dengan Lord Rangga, bersinergi dengan Mas Anang. Ayo kita diskusi. Selesai kok itu urusan. Betul. Terus dengan Angling Dharma sekarang ini, Mas tuh ngelihatnya apa ada hubungan darah Angling Dharma tidak dengan ada. Angling Dharma? Apalagi menyebutnya kerajaan Angling Dharma. Lah iya, itu adalah viral. Iya, sekalipun viral itu kan kerjaan media juga ya.
Kalau dinyatakan Berarti yang salah media lagi nih. bukan, saya tidak menyalahkan Media media ini juga. sekarang media lagi salah. Jangan buru-buru lagi dengan kondisi gini. Media juga jangan buru-buru mengangkat bahwa sebuah itu adalah merupakan kerajaan. Ternyata pemiliknya juga menyebutkan bahwa di sana adalah padepokan. Oh, Iya kan, padepokan Angling Dharma boleh, Lotranga juga boleh izinkan. Tapi kalau berbicara kerajaan Angling Dharma, dia harus pamit dulu. iya, dan itu tidak boleh. Di sonornya tidak ada namanya kerajaan Angling Dharma. Tuh kalau memang ada dia daftar sekarang, daftarnya ke sini kan. Tidak boleh. kan Sudah begitu. ditetapkan kepada proses keputusan UN bahwa raja-raja dimanapun pemerintahan pada saat bom Hiroshima Nagasaki dinolkan semua. Jadi tidak ada negara lagi atau pemerintahan manapun atau kerajaan manapun berdiri seizin atas UN saat 1945 itu. Yaitu tepatnya setelah berdirinya beliau. Ada 24 Oktober 1945. Iya, jadi peristiwanya itu semenjak gara-gara bom Hiroshima itu. Iya, itu dinolkan. Itu nol semua wis ya. Dinolkan dalam Nol artian Bandung telah mengenolkan atau bentuk tadi yang disebut Urusannya Son of Bandung Empire. apa lagi dengan tadi Hiroshima? Son of Empire tadi mengenolkan Urusannya Bandung. Bandung. Di Bandung harus di Bandung karena Bandung adalah primitive land. Bandung adalah sumbu bumi. Bandung adalah titik 0,0 kilometer. 0,0 km. Makanya semua dibuat di Bandung pertama kali. Ingat bahwa pos dan telekomunikasi juga dibuat di sana. Berarti kastanya tinggi Bandung. Ya, karena dulu bumi berdirinya disepakati. Termasuk yang disebut dewa matahari pun ada di Bandung juga. Bandung. Lahirnya di Bandung. Di Bandung yang digambarkan dewanya tidak disebut dewa itu adalah manusia. Oh, Tapi adalah satu bentuk sisi alam yang memang sudah dikodratkan. Kodrat iradat Tuhan memberikan Bandung sebagai tanah pertama. Makanya dulu lahirnya pada proses kejadian bumi yang dimaksud gunung es, cairan yang tertinggi itu mencair itu dari situ. oke. Jadi ini adalah unsur ketetapan Tuhan sebenarnya Bandung menjadi Terus tadi. Angling Dharma ini berarti coba padepokan toh. Padepokan. Udah ketemu, dan Mas? itu udah saya tegaskan. Jadi Mas sudah telepon dia. Saya udah peringatkan juga kepada mereka. Jadi sama Pak Firdaus. Udah Pak Firdaus dan juru bicaranya. Iya kan Firdaus kan Jamaluddin Iya. Firdaus. Bahwa kita harus sikapi bijak bahwa itu adalah sebuah padepokan. Jadi Mas sudah telepon ya. Ya, sudah berikan peringatan juga kepada mereka, juga peringatan kepada Sebenarnya kita bangsa harus ini. undang nih Mas Jamaluddin Iya. Firdaus. Cuman kita Iya. tanya, Mm-mm. sudah ditelepon nama Rangga seperti apa Iya. dan dia menerimanya bagaimana? Jadi saya menyimak dalam artian ini, apalagi begini. Angling Dharma ini, kalau silsilah yang sebenarnya ini adalah saya kenal banget bahwa Angling Dharma siapa. Karena dia ini adalah sesungguhnya adalah putra dari Pangeran Aling-Aling. Pangeran Aling-Aling itu jauh sebelum cerita sebelum Pajajaran ada. Yaitu masih kerajaan dalam waktu itu. Katanya kan Aling Dharma nggak ada kerajaannya. Enggak, maksudnya ini hidupnya di tahun itu maksudnya. Oh jadi Aling Dharma ini ada orangnya? Ada orangnya. Oh, Itu putra Pangeran Aling-Aling. Lah putra Pangeran Aling-Aling itu adalah salah satu panglima yang diangkat sebagai patih pada saat itu di Galuh. Yang akhirnya waktu menjadi itu ada Pajajaran. filmnya itu ya, Iya. film Aling Dharma itu kan? Iya film tapi saya nggak lihat film. Pokoknya enggak ya? iya. Saya Terus cuma kita tahu sekilas. cerita Aling Dharma di mana? Saya Mas? ada Baca punya bukunya. Oh Mas punya bukunya ya? Punya bukunya dan saya juga punya literatur dalam artian bagaimana makrifat terhadap itu ya kerajaan itu. Jadi dengan kondisi ini makamnya ada di Kuningan. Oke. Jadi makamnya dari bukan makamnya Aling Dharma tapi makamnya bapaknya ada di sana. Oke. Dan Berarti itu adalah patih dari Galuh, Oke. bagian dari Pajajaran. Aling Dharma itu ceritanya seperti itu ya tadi Iya. ya. Jadi dia juga bukan seorang raja. Kalau filmnya dibuat seorang prabu atau raja ya sah-sah saja untuk meramaikan sebuah cerita dalam film. Tapi sesungguhnya dia ada seorang senopati aja. Kalau Panglima perang. cerita Mas dibikin film bagus kan? Ya, tapi kan Udah ditawarin kan? ya ada sih cuman sampai sekarang belum ada lanjut lagi ya berkaitan dengan soal untuk sejarah lah dan artian Iya kan harusnya. dokumenter ya. Iya dibikin dokumenter Iya. tentang peristiwa Mas kan ini Mas di berapa muncul tahu langsung jadi pembicaraan seluruh penduduk dunia. Jagat Raya. Ya. Jagat Raya atau Iya, dunia? Jagat Raya atau Jagat dunia Raya kan? sami mawon. Loh kan Jagat Raya dunia kan kecil di Jagat Raya Mas. Ya Jagat Raya ini ya, kalau Wah, bumi gede itu banget Jagat Raya. semuanya. Ya karena Jagat Raya ada untuk bumi. Oh Maksudnya Jagat Raya itu. ada itu untuk bumi oke. Oke.
Jadi untuk manusia. Bumi Terus untuk kegiatannya Mas setiap hari di kerajaan nih apa? Saya masih nyebut Mas sebagai sebuah kerajaan apa bukan? Ya Lot Rangga aja. Lot Rangga. Berarti sebagai Mas Lot Rangga ini kegiatan saya sejak dalam artian posisi saya sebagai tidak lagi menjabat sebagai Sekjen Daerah Sebentin, Lot ada posisi kegiatan di entertainment. Lot mengisi televisi. Larinya di entertainment, bukan sosial ya? Iya, sosial itu di yayasan saya. Oh, yayasannya di Ini kan bicara pribadi. Pribadi saya. Boleh nggak konflik itu? Ya, nggak konflik lah, karena dari hasil daripada upaya jasa entertainment saya minimal bisa bantu yayasan saya. Kan. Oh, jadi penghasilan Mas sekarang itu disumbangkan kepada yayasan, semuanya digunakan. Kegiatan hari-harinya apa? Ya sehari-harinya itu tadi mengisi entertainment. Ya entertainment ini kan ada juga mengisi televisi, mengisi iklan sekarang ya, banyak ambasador juga. Udah berapa iklan Mas? Ya udah nggak terhitung. Nggak dihitung. Oh ya, berarti rezekinya banyak ya? Rezekinya banyak. Semenjak peristiwa itu aku ambil hikmah, Lot Rangga ambil hikmah. Jadi boleh orang mengatur sebuah tatanan bagaimana. Boleh. Tapi terpenting. Oh pantesan Dodi kemarin sama Iqbal mau bikin tatanan dunia baru. Iya. Dodi ini mau bikin katanya. Kalau mau membangun tatanan dunia baru atau sistem harus dunia baru, pamit dulu dan kompromi dulu dengan Lot Rangga lah. Karena Lot Rangga disebut oleh dunia sebagai pemimpin sistem dunia tatanan baru, pemimpin dunia tatanan baru itu Lot Rangga. Nggak boleh ditolak itu. Tuh. Iya. Kan, makanya saya bilang sama Dodi, sama Iqbal, sudah saya kasih tahu, lu harus pamit dulu. Makanya saya undang ke sini Mas. Iya. Ini supaya pemahaman mereka ini ada nggak sembarangan bikin sistem dunia baru, bikin sistem nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh juga. Harus ada sertifikat kan? Bukan hanya sertifikat, nanti ada posisi komprominya apa, ditetapkan sebuah apa gitu. Oke, Mas, boleh menarik. Apa dan sebagainya. Mas nih sampai bisa seperti titik hari ini nih. Masa kecilnya di mana? Masa kecil saya lahir di Brebes. Di Brebes. Dan mulai kelas 4 SD saya juga masih di Brebes. Sudah belajar bagaimana mengembala. Tentang sejarah. Ya, sejarah dan mengembala. Penggembala dan sejarah. Saya tukang angon lah istilahnya, tukang angon ya. Waktu itu saya diberikan bahasa kerennya tukang angon. Angonnya angon kambing. Angon kambing. Dan sisanya waktu saya juga sekaligus perangkap ngangon bebek. Oh, jadi ngangon kambing, ngangon bebek, sama ngangon bebek. Itu sampai SMP. SMP dari kelas 4 SD ya. Kemudian menginjak pada proses SMP-nya saya masih di Brebes juga, yaitu di Bulakamba di SMP Saimina, yaitu perikanan saya belajar. Kemudian pada saat SMA saya baru menginjak hijrah dekade sekolah di Sekolah Pertanian Pembangunan. Peristiwa 98 dan 99. Saya ikut nongkrong di sana di MPR RI. Saya ikut ke atas. Loh, ketemu Dani dong? Iya, ketemu lah orang. Iya, Mas Dani kan naik di situ. Saya nginap di situ. Ya. Ini harusnya diundang dan Mas Dani. Iya, nanti. Dan saya juga ada di itu tadi di MPR. Kemudian saya juga ada di Semanggi pada saat tembak-tembakan itu. Sampai mengantar bagaimana jenazah dari Atmajaya ke sana. Ah, itu Mas ada? Ya, saya ada di situ karena saya membangun posko reformasi rakyat yang saya pusatkan ada DPP KNPI, gedung itu saya gunakan. Waktu saya dapat referensi dan bantuan dari Mas Maulana Isman, Ketua Umum DPP KNPI. Oh, sama KNPI Mas dekat juga? Ya, saya adalah salah satu penasehat di KNPI? DPP KNPI zaman itu. Zaman itu sampai sekarang dong. Berarti tertulis di situ. Kalau sekarang juga kebetulan ya ada DPP KNPI baru kongres, ya saya ikut mengarahkan dan sekarang mengarahkan. Raden Andreas terpilih juga, alhamdulillah itu adalah orang-orang yang saya bina. Oh, jadi sekarang KNPI itu di bawah binaan saya ikut membina. Saya ikut membina dari pribadi dalam artian sebagai ketua umum yang jadi. Oke. Ya, jadi perjalanan saya banyak lah persoalan sekarang. Sampai dekade waktu 99, Lot kan kebetulan prosesnya membangun partai dan membangun akhirnya. Oh, partainya apa? Partai Perjuangan dan Doa Rakyat Indonesia dulu. Perjuangan dan Doa Rakyat Indonesia, Partai PDRI. Pada saat itu 141 partai politik, saya tidak bisa ikut pemilu, akhirnya Lot membangun Majelis Partai-Partai Rakyat Indonesia. Majelis? Iya, pada saat itu adalah kongres pertama partai-partai yang dibiayain saat, saya masih ingat. Dibiayain waktu itu oleh Mas Dodi ya. Mas Dodi? Iya. Loh kan Mas waktu itu bagaimana posisinya Mas dengan
UN dan seterusnya karena Belum ada. Saya belum ada di situ. Oh itu nggak ada apa-apanya. Itu belum ada cerita itu Mas. Saya masuk tidak ada Sunda Empire itu tahun 2019. Makanya kejadian berita yang dimuat adalah dimasalahkan tahun 2017 dan saya tidak ada saat di situ. Saya tidak ada korelasi di situ. Mas itu nggak ada juntrungan, nggak ada ujuk-ujuk jadi gitu. Ya, enggak, proses panjang. Loh. Ya, proses panjang. Dekade saat itulah GPM itu adalah sekretaris jenderal saya di Dewan Pimpinan Pusat Majelis Partai-Partai Rakyat Indonesia. Siap. Grand Prime Minister tadi yang mimpin Sunda Empire tadi, yang Grand Prime Minister, Oke. itulah sekjen saya tahun 98, 99. Siap. Jadi partai-partai 141 partai politik, kemudian di Kongres kedua ada saya dipilih sebagai ketua umum sampai pembinaan partai tidak lagi di Depdagri. Itulah ya tidak lagi. Dulu kan partai-partai dibina oleh Departemen Dalam Negeri. Dengan munculnya saya dan teman-teman membangun majelis partai-partai rakyat Indonesia, akhirnya partai membangun pembinaan terhadap partai-partai sendiri utusannya. Di Kongres kedua, waktu Syahid Hotel Jaya, Grand Jaya itu saksinya, dengan biaya saya pribadi. Mas itu sudah dari situ perjuangan. Sudah ada perjuangan dari panjang. Dari 98 saya terjun ke politik. Itu langsung. Bukan katanya tapi pelaku sejarah. Lulusannya Mas sekolahnya? Lah, saya belajar pada proses sampai dekade waktu terakhir ada di, kalau tadi yang S1-nya di manajemen, ya, saya ambil manajemen. Mas diminum dulu Mas. Iya. Bahaya kalau nggak diminum. Iya. Diminum. S2 saya belajar. S2-nya di mana? Di Malaysia saya belajar. Ada di Universitas Malaysia belajar di hukum. Di Malaysia di hukum. Ya makanya saya punya law master. Jadi namanya sekarang, nama asli sampai ini siapa Mas? Lahir Raden Rangga Edi Raharjo. Edi Raharjo. Ya, Raden Rangga Edi Raharjo. Raden Rangga. Raden ini berarti ada turunannya? Yes. Ya. Kemana turunan Raden? Romo Sesari Bidatullah Sunan Jati. Sunan Gunung Jati. Yes. Bu, oke. Turun ke Mas. Ini enak banget. Enak ya? Iya. Ini bisa jadi minuman dunia ini Mas. Dan ini oke punya. Terima Aku kasih. suka. Terima kasih. Wah ini kalau sudah Mas Lot langgan mau begini ini bahaya ini. Bahaya ini. Sumpah terima kasih Mas. Benar-benar. Jadi Mas itu memang sudah serius dari dulunya memang ingin ke dalam kebijakan publik atau politik praktis ini. Sebenarnya bukan politik praktis. Oh, Lord Rangga membidangi pada prosesnya secara penuh ya. Karena Lord menguasai pada proses bukan hanya dunia ilmu politik tetapi subsistemnya Lord kuasai. Contoh adalah di politik paling tinggi itu politik. Di bawahnya ada subsistemnya. Politik agama, ada politik hukum. Subsistemnya terbagi lagi itu. Ada hukum internasional, hukum laut, hukum melana, hukum ini ya kan. Macam-macam. Wakeh. Kemudian ada politik budaya ya lingkungan dan budaya, ada politik iptek, ada politik pertahanan keamanan, ada politik itu banyak sekali. Ada politik ekonomi pun terbagi-bagi lagi. Posisi Mas ini kan cukup strategis. Iya. Ada hidup di Indonesia. Iya. Ada di luar. Nggak ada hidup di Indonesia. Ya. Tetapi Mas ini pengaruhnya jagat raya. Yes. Dan sekarang dikenalkan ada 5 orang yang berpengaruh di dunia sekarang. Nah, itu salah satunya adalah Lord Rangga. Jadi nomor 1 siapa? Lord Rangga. Nomor 1 Lord Rangga. Iya. Nomor 2 ada Bill Gates, ya kan? Ada Jack Ma. Oh Jack Ma, ada beberapa lagi 2 orang. Itu udah saya muat ini. Yang punya Amazon termasuk dong. Iya. Josh Bezos ya. Iya di dalamnya. Termasuk Tesla. Iya. Yang punya Tesla termasuk jadi orang masuk berpengaruh. Di dalam berpengaruh. Tapi 5 ke atas artinya kita adalah di dalamnya. Yang paling menarik tuh Mas, bahwa saya telah dianggap pada saat hari ini sampai hari ini bisa mampu mengendalikan nuklir. Ini kan nuklir, Korea Selatan kemarin ngomong tentang nuklir. Ya, tapi tidak boleh diledakkan. Artinya pengaruh saya kepada mereka. Mas ngomongnya apa? Dari 10 negara-negara. Pokoknya ini yang punya nuklir cuma duwe-duwean doang. Iya. Kalian tidak boleh diledakkan nuklir itu kalian. Jadi buat membiayai habis itu ojo diuripno gitu. Tidak boleh. Karena satu
dituntut atas pembiayaannya. Dari mana itu uangnya? Yang kedua, kalau nuklir saat ini, nuklir dulu sama sekarang beda. Sekarang dengan 900 km di radiusnya, satu. Kalau jumlah ribuannya 900 km berarti satu jaraknya hampir deket kota saya Jember. Iya, kalau bom iya. Bener loh Mas. Iya, kalau satu di sini sampai ke Jember. Jawa kena. Iya, kenalah itu pantai yang Iya, indah semua, itu kan. Habis Kena semua itu. Kena habis. Iya. Wih, sampai Iya. mulai Jakarta sampai Jember. Iya, Jember ya. Pantai Puger habis lah. Lah iya. Iya kan? Lu sampai hidup di Puger dulu. Ya, saya sering meninjau dalam potensi budaya, potensi wisata. Jadi hampir berbagai Tempat pelosok. Ya kenapa ada Puger di sana. Mas? Ya Puger dipilih karena saya menarik dalam sisi kejuangan dari Sunan Kalijaga itu sampai sana. Maka Lot Sunan Kalijaga sampai Puger. Sampai Puger. Makanya pada posisinya Pangeran Puger sesungguhnya adalah Sunan Kalijaga. Pangeran Puger itu. Yes. Jadi menulis sejarah itu bukan hanya baca. Kalau cuma baca, ada sejarah yang tertulis, ada sejarah yang tidak tertulis, ada sejarah yang dibohongin, ada sejarah yang sengaja membohongin, ada sejarah yang ditutupi. Kalau Mas ini sejarah yang apa ya? Ya sejarah saya ambil dari kajian dari seluruhan. Sehingga semoga dalam proses apa kajian yang sejarah yang tertutup. Meskipun tidak ada tulisannya ya? Iya, tulisannya ada pasti dong. Karena itu sebagai literatur referensi. Cuman apakah referensi itu jadi atau tidak? Bisa atau tidak? Jadi itu artinya ditulis atau tidak kan? Ya. Jadi itu kan ditulis ya, atau tidak? Ditulis atau tidak. Kemudian apakah itu benar atau bohong kan bisa. Iya. Contoh yang tergantung bohong. siapa yang nulis kan? Ya, contoh yang bohong nih yang ramai sempat viral. Iya. Penyebutan bahwa itu merupakan sejarah yang bohong di Amerika tapi ditulis di Google maupun di apalah. Siapa itu? Ya, misalkan kata US disebutkan adalah Uncle Sam adalah Samuel. Itu salah. Yang benar? Yang benar Sam itu adalah Sultan Abdul Mufakir. Itu tetap terjadi. Udah dibilangin. Udah benar itu. Nggak percaya. Nggak mungkin pedagang daging lalu kemudian pakai nama besaran sebuah pasukan Imperial Force. Iya, si Sam itu kan? Iya, Sam. Sam itu pedagang daging itu. Itu pedagang daging yang dimaksud di Amerika sampai dibuat patungnya. Dibikin itu pedagang daging. Iya, pedagang daging. Kalau Sam yang benar daging. Memberikan ini. Makanya saya bilang kalau nggak percaya silakan Presiden Amerika suruh ke sini. Yang namanya Joe Biden itu. Ya, Joe Biden suruh sini, ayo buka-bukaan. Ngomong sama sampean. Iyalah. Yang benar adalah Sultan Abdul Mufakir sebagai dalam artian kata dia pemilik kedaulatan dan membantu pada proses kejuangan bagaimana Amerika merdeka. Kalau perjalanannya yang ada tahunannya itu beda. Kalau Samuel itu hidup di tahun 1818 ya. Terus 1800. Kemerdekaan Amerika disebutkan pertama yang 1718. 1718. Ya. 1718 pada saat 1776 itu sudah ada. Pergerakan dari sini. Cuman semuanya ini adalah jadikan sebuah konsep lah ya. Bagaimana bangsa kita mau terutama milenial nih mau belajar sisi agama, belajar membaca atau maulah mendengar tentang sejarah kita. Betul. Lord Langga ini sangat luas pikirannya. Ilmunya sangat banyak. Sehari baca bukunya berapa jam? Kalau buku saya baca selalu ya. Artinya literatur buku saya baca selalu. Buat ini. Ini kan malas baca. Ini kelihatan mukanya kan malas orang. Biar mengerti betapa Lord Langga memiliki pengetahuan vocabulary, library yang cukup luas. Ya paling tidak mimpi lah ya. Kalau bisa minimal lah dengan kondisi dengan satu hari kita ambil 2 jam aja minimal baca lumayan lah. Baca apa aja? Ya, kalau baca buku itu untuk baca buku ya. Kalau baca alam harus 24 jam. Baca alam. Baca alam itu bagaimana? Baca alam itu bagaimana? Bertafakur. Ya bertafakur. Artinya kalau cara penyebutan dari Muslim ya kita itu berzikir. Itu membaca alam. Berzikir itu membaca alam. Jadi bukan justru mendekatkan. Mendekatkan diri kepada Allah harus mendekatkan juga apa yang diciptakan Allah. Betul. Iya. Karena Allah sudah tidak butuh apa-apa. Bagaimana mengabdi kepada Allah? Salah bentuk posisi ini adalah pengabdian. Ada yang ngabdi, ada yang enggak ya tetap Allah kan? Allah dan Allah sudah tidak butuh apa-apa, udah goni udah. Gak ada. Ya ini jadi ngomong sana lagi. Oh udah ya. Iya nggak apa-apa. Jadi yang penting bagaimana? Artinya adalah ini yang menunjukkan sebuah keluasan pikiran dari seorang Lord
Lord Rangga. Yang tepat pengabdian kepada Tuhan atau pada Allah yang Maha Berkuasa itu seperti sekarang ini. Mas Anang menyenangkan Lord Rangga. Ya. Menyenangkan dari teman-teman sekarang. Itulah tadi bentuk pengabdian pada Tuhan itu seperti itu. Simple ya? Simple. Jadi bagaimana menyenangkan, bagaimana membahagiakan orang lain. Jadi selama membahagiakan ini keluarga. Semenjak Mas aslinya Mas siapa namanya? Rangga. Enggak, aslinya sebelum Mas Rangga. Raden Rangga Edi Raharjo. Artinya kan awalnya Edi Raharjo toh. Yeah. Nah, semenjak Edi Raharjo disebut menjadi Lord Rangga Edi Raharjo tersebut, hubungannya dengan seluruh empire dunia tersebut, ini Mas Lord ini membahagiakan orang banyak. Yeah. Cita-citanya. Yeah. Ya itulah antara lain menyelamatkan bumi tidak diledakkan. Andaikan nuklir tadi diledakkan dekade waktu berakhirnya 75 tahun, dunia 3 sekarang. Sudah kita tiada. Berarti dunia kiamat. Itu yang kemudian Lord disukai banyak ibu-ibu di luar negeri sekarang. Banyak didukai karena suaminya diselamatkan, anaknya diselamatkan, cucunya diselamatkan. Semuanya. Bahwa Lord sekarang benteng daripada itu. Makanya Lord juga tadi kejuangannya tadilah. Artinya yang bisa sudah diterima oleh negara-negara. Jadi Lord Langra sekarang bahwa yang diperjuangkan awal Sunda Empire bahwa Lord Langga sebagai panitia akhirnya sekarang kembali dikembalikan. Iya. Misi Lord Langga selanjutnya adalah tetap misi perdamaian. Tetap satu mewujudkan kesejahteraan bagi umat, itu urusan kemanusiaan tetap dilaksanakan. Kedua ikut bela bangsa, bela negara dan bela bumi. Tentunya kita akan bela utama Indonesia. Berarti kalau saya bilang adalah terus yang ketiga kemanusiaan, adalah kemanusiaan, nasionalisme, kemudian perdamaian dunia. Perdamaian dunia. Yes. Oke. Ini kita wujudkan dan keseharian saya Lord sekarang adalah keseharian ke sana. Apalagi sekarang ramenya pada posisi dekade waktu kesiapan 2024 sekarang ya. Apa hubungannya dengan 2024? Iya, bahwa Indonesia punya kunci. Kunci apa ini? Bahwa besok kepemimpinan di tahun 2024 adalah kunci untuk menyelesaikan jagat raya, menyelesaikan dunia. Jadi yang terpilih menjadi presiden 2024 besok menentukan. Itu sangat menentukan perdamaian dunia, menentukan atas perekonomian dunia, menentukan atas segala tatanan yang ada terjadi di dunia. Tapi sekalipun misalkan itu soal berkaitan dengan soal itu ya, siapapun yang nyalon ataupun yang terpilih besok, lo tetap akan mendukung dengan posisi penyelesaian. Jadi siapapun yang terpilih bahwa dia adalah kunci untuk menyelesaikan urusan dunia ini. Iya. Tentu kita bisa disinergi dengan yang terpilih nanti kan gitu. Karena satu hal yang tidak boleh dilawan mereka ini, bagaimana membangun Indonesia ekonomi tanpa berhutang. Tanpa berhutang. Yes. Ini adalah tujuan. Gak bisa kan? Harus bisa. Gak bisa. Bisa. Gak bisa. Dari mana bisa? Banyak kok sekarang. Bisa diselesaikan. Lu caranya piye? Ya ada caranya. Kriteria pemimpinan yang akan datang mesti tadi bahwa dia memang juga Indonesia dengan letak dan spiritualnya, maka dia harus kuat keimanan. Yang kedua, keimanan yang tinggi. Iya, keimanan yang tinggi. Yang kedua, dia adalah dia adil, orangnya tegas. Adil. Tetapi harus punya arif bijaksana. Adil. Adil ini susah loh. Iya, makanya itu tadi. Adil itu sebenarnya bisa diciptakan bukan hanya pada diri kepribadian seseorang, tetapi ada perangkat hukumnya juga harus nyampe berarti sana. Masalah itu berarti urusan penegakan hukum. Bukan hanya penegakan hukum. Hukum itu bukan urusan penegak hukum. Tetapi hukum adalah bertanggung jawab ke semuanya rakyat. Semua masyarakat harus ikut andil di sana. Tapi perangkat yang dimaksud. Perangkatnya berarti penegaknya. Iya. Contoh begini Mas. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah dia amanah. Amanah. Iya. Dan tentu dia juga memiliki satu pikiran kecerdasan yang tinggi. Ya di atas rata-rata. Ya, yang keempat dia sangat peduli terhadap posisi sesuatu yang paling terbawah, terkecil. Berarti rakyat dia mengutamakan bawah. Rakyat bawah itu utamakan. Diutamakan rakyat bawah. Iya. Nomor 5 dia bisa membangun bukan saja dengan ekonomi yang berdasarkan atas kekuatan di sini, tetapi bagaimana ekonomi bisa diselesaikan lah terpenting. Ekonomi bisa diselesaikan dengan cara sangat baik. Contoh adalah penyelesaian bagaimana TK hingga perguruan tinggi adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Berarti TK sampai perguruan tinggi nggak usah bayar. Nggak usah bayar, yang harus membayar negara. Kalau misalkan calon presiden yang akan datang tidak mampu itu, janganlah. Nggak usah dipilih. Nggak usah dipilih.
Itu adalah amanah dari Aman. Rolangga. Dan itu harus. Kemudian Jadi, rumah sakit juga nggak boleh dimintain duit. Nggak bisa duit. Itu negara yang menjamin semuanya. Jadi semua kena penyakit kanker kayak penyakit apapun yang berat-berat adalah negara semuanya urusannya. Semua yang nanggung negara. Berarti perusahaan Pemerintah. kalau perlu perusahaan obat semua milik negara. Milik negara. Supaya kan kalau nggak milik negara ya nggak mampu, Mas. Dan kalau swasta kan bisa ada pembagiannya. Kalau misalkan sekolah swasta misalkan. Kan ada kriterianya, tetap dibayar oleh negara. Jadi mereka punya penghasilan pengelola pendidikan maupun pengelola rumah sakit. Sebenarnya bisa diatur itu sebenarnya. Pada persoalan segar simple dan itu sangat bisa. Dari ini juga pencalonan tadi yang saya bilang bahwa kepemimpinan dekade 2024, 2029 ini penting. 2024, 2029. Sangat penting karena Indonesia punya kunci untuk menyelesaikan situasi dunia. Tepuk tangan dulu. Jadi apapun yang sudah disampaikan Rolangga itu menjadi pemikiran teman-teman, silakan masing-masing memaknai dengan baik. Bahwa beliau punya misi, visi dan seterusnya untuk membangun bukan hanya Indonesia, tapi tatanan dunia baru. Ya, cuman kuncinya ada di Indonesia. Oh, tatanan dunia baru itu kunci penyelesaiannya kunciannya adalah di Indonesia dan ditentukan dekade waktu kepemimpinan 2024. Dan ditentukan 2024-2029. Jadi presiden 2024 adalah presiden yang menentukan arah dunia kemana. Hancur, baik, buruknya adalah ditentukan oleh presiden Indonesia 2024. Ya, dunia 3 atau dunia tatanan dunia baru itu ditentukan di Indonesia. Gitu. Terima kasih Lord Rangga. Terima kasih banyak. Saya merasa tersanjung. Sampean bisa sampai di sini melihat kesibukannya karena sudah mulai diundang oleh milenial seluruh Indonesia. Dan saya terima kasih banyak ini Murban Podcast dari Asik ya. Asik. Ngobrol asik dengan Mas Anang yang dalam hal ini saya fan berat ya. Sama-sama. Zamannya fan berat dari Mas Anang dengan lagu-lagunya yang luar biasa. Ya, terima kasih. Ini bisa memberikan jadi milik kita semuanya. Amin. Jadi ini adalah rupakan bagian karya besar buat Mas Anang dan keluarga. Sama-sama. Jadi terima kasih Lon. Mudah-mudahan nanti akan dilanjutkan lagi mendekati pemilihan 2024. Apakah benar-benar Rolangga masuk di dalam koridor pilihan masyarakat? Tapi kalau melihat sekarang sudah jelas. Kalau hari ini pemilu Rolangga pasti bisa jadi. Karena seluruh podcaster besar sudah mengundang Mas. Amin. Selamat berjuang Mas. Saya minta maaf. Selamat guys.